Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita akan masih membahas mengenai perkembangan otak anak ya, bagaimana memenuhi nutrisinya. Masih bersama dengan Dr. Mareta Primari Ayu, dokter spesialis gizi. Nah dokter, apakah mungkin ada batasan tertentu dokter, kandungan-kandungan tertentu ya untuk nutrisi ini yang harus dibatasi dokter? Nggak boleh mungkin berlebihan dan lain-lain dok. Oke, jadi memang ada beberapa zat gizi yang harus dibatasin ya untuk anak-anak, yaitu makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, serta tinggi lemak. Karena jika mengkonsumsi makanan-makanan tersebut dalam jumlah yang besar, kemudian dalam jangka waktu yang lama, maka akan meningkatkan resiko anak terjadi obesitas. Sebenarnya memang tidak secara langsung hubungannya dengan perkembangan otak, namun lebih ke kesehatan jangka panjangnya si anak tersebut. Kemudian juga kalau konsumsi makanan-makanan tersebut dalam jumlah yang besar, maka bisa meningkatkan resiko penyakit-penyakit metabolik ya, seperti kencing manis ataupun darah tinggi ketika anak tersebut memang sudah beranjak dewasa. Sehingga lebih baik pilihan makanannya adalah makanan yang alami dengan meningkatkan konsumsi sayur, buah, atau mungkin pilihan sebagai cemilan seperti puding atau agar-agar, itu juga bagus untuk anak-anak. Oke. Nah, ada juga nih dokter anak-anak yang sulit ya dokter atau tidak mau dikasih makanan sayuran. Itu gimana dokter untuk menggantikannya mungkin dok? Oke, jadi sebenarnya bisa diberikan beberapa tips ya untuk orang tua atau pengasuh anak tersebut jika anak tidak mau untuk makan sayur. Yang pertama yaitu orang tua atau pengasuh itu perlu memberikan contoh makan sayur langsung di depan anaknya. Kadang tuh memang orang tua tuh sering lupa, anaknya disuruh makan tapi orang tuanya sendiri nggak makan. Jadi di mana anak itu memang bisa mencontoh kalau tidak ada contohnya secara langsung. Kemudian anak juga bisa dilibatkan untuk memilih serta mengolah dari sayuran tersebut, sehingga meningkatkan antusiasme anak, rasa ingin tahu anak terhadap sayuran. Dan di sela-sela waktu memasak atau mengolah sayur tersebut, anak juga bisa diberitahu tentang apa itu pentingnya sayur, kemudian apa saja manfaat dari sayur jika anak tersebut makan. Kemudian tidak perlu anak itu dipaksa ataupun sampai dihukum jika anak tidak mau makan, dan juga bisa menyajikan sayuran tersebut dalam bentuk ataupun warna yang menarik, sehingga kalau mungkin dalam piringnya itu ada warna-warni gitu ya, warna-warni sayurannya, mungkin anak akan lebih tertarik. Seperti itu. Namun jika memang anak benar-benar tidak mau untuk konsumsi sayur, meskipun memang sudah dilakukan berbagai cara, bisa itu berarti suplemen ataupun vitamin ada tempatnya untuk diberikan kepada anak. Oke. Kemudian dokter, dampaknya dokter atau efek ke depannya dokter jika mungkin ada orang tua yang tidak memberikan nutrisi yang maksimal gitu ya dokter di usia pertumbuhan, seperti apa dok? Oke, jadi memang yang tadi ya saya katakan bahwa usia yang paling optimal hingga usia anak tersebut 2 tahun, karena itu memang periode emas untuk perkembangan otak anak. Jika tidak dipenuhi nutrisinya mulai dari kandungan sampai dia usia 2 tahun, maka tumbuh kembang anak tersebut tidak akan optimal, terutama otaknya. Jadi setelah usia 2 tahun itu akan terjadi perlambatan untuk perkembangan otak. Masih berkembang namun tidak sepesat waktu anak usia 0 sampai 2 tahun tersebut. Sehingga resikonya, efeknya yang bisa terjadi, misalnya anak tersebut seharusnya IQ-nya tinggi atau misalnya dia sudah jenius, tapi karena tidak optimal maka IQ-nya juga akan biasa saja. Kemudian juga bisa mempengaruhi untuk tumbuh kembangnya secara general, anak tersebut bisa mengalami stunting atau tinggi badannya memang tidak sesuai dengan usianya atau perawakan pendek. Lalu juga anak bisa terjadi gampang sakit karena imun tubuhnya juga turun. Lalu juga malah anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang optimal di masa depannya nanti waktu dewasa juga akan rentan terkena penyakit-penyakit metabolik. Oke, berarti mungkin bisa dilihat ya dokter tanda-tanda anak yang memang kurang nutrisi sejak kecil gitu dok? Ya, memang benar. Jadi memang kan
kalau misalnya anak tiap bulan itu masih yang awal kurang dari 6 bulan kan biasanya ada imunisasi ya, itu kan pasti akan ditimbang untuk berat badannya, diukur panjang badan dan juga lingkar kepalanya. Nah, nanti juga biasanya tiap bulan ada posyandu. Nah, nanti data-data tersebut itu diplotkan di sebuah grafik untuk pertumbuhan anak. Jika nanti grafiknya ternyata mengarahnya malah justru tidak sesuai dengan usianya, kurang atau bahkan stagnan, yaitu berarti sudah jadi warning atau kewaspadaan untuk orang tua. Di sini memang perlu ada yang dikejar. Nah, kalau memang sudah seperti ini, saran saya memang sebaiknya untuk konsultasi bisa ke dokter spesialis gizi ataupun dokter spesialis anak. Baik. Terakhir, Dokter Mareta, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada orang tua, Dok, untuk memenuhi nutrisi perkembangan otak anak ini, Dok? Oke, jadi ada beberapa tips untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Yang pertama memang harus memenuhi nutrisi bagi anak. Kemudian anak perlu juga diajak untuk komunikasi aktif, bisa dengan orang tua atau pengasuh membacakan cerita ataupun meminta anak untuk menceritakan tentang kegiatannya sehari-hari. Kemudian orang tua bisa mengasah kreativitas anak untuk menggambar seperti menggambar ataupun menyanyi, memainkan alat musik dan lain sebagainya. Olahraga itu juga penting untuk mendukung perkembangan otak anak dan juga tumbuh kembang secara umum. Dan jangan lupa tidur anak juga harus cukup karena tidur juga membantu untuk tumbuh kembang anak lebih optimal. Oke deh, baik Dokter Mareta, terima kasih hari ini sudah sharing-sharing soal nutrisi perkembangan otak anak. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan ya, penting sekali untuk memenuhi nutrisi untuk masa pertumbuhan anak tadi 1000 hari emas gitu, yang memang ini berpengaruh juga untuk kedepannya bagi anak-anak. Dan juga tadi perhatikan juga pola tidur yang cukup untuk mendukung kesehatan anak dan tumbuh kembang otak anak. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua dan juga terutama untuk bagi orang tua di rumah. Saya Cynthia dan juga Dr. Mareta Primari Ayu, dokter spesialis gizi. Pamit undur diri, sampai jumpa. Hai, halo, aku Intan Permata, perwakilan dari Jawa Tengah. Jangan lupa like dan subscribe Eljon TV. Thank you.